Fakta baru kasus Subang, setelah berjalan 5 bulan kasus Subang, kini Danu akhirnya terbukti. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Bergabungnya Yoris ke kuasa hukum Yosef otomatis menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Melalui wawancara eksklusif dengan Des Jabar, Rohman bongkar alasan pasti mengapa Yoris meminta kuasa hukum pada Rohman Hidayat. Salah satunya, adalah Danu mengarang cerita. Seperti yang kita ketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang telah memasuki babak baru. Setelah 5 bulan pengungkapan pelaku pembunuh di Subang semakin terang ketika Polda Jabar merilis sketsa pelaku pembunuh ibu dan anak di Mapolda Jabar tanggal 29 Desember tahun 2021 lalu. Polda Jabar mengklaim telah memeriksa 69 saksi, 7 saksi ahli, hingga 40-50 CCTV dengan radius 50 km. Meskipun begitu, Polda Jabar mengakui sulitnya penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Tak berselang berapa lama, drama keluarga kasus Subang kembali bergulir di antara Yosef, Yoris, Danu. Dari penuturan Rohman Hidayat yang merupakan pengacara Yoris dan Yosef, hal inilah yang membuat Yoris juga sang istri menaruh kecurigaan terhadap Danu. Pengacara Yoris dan Yosef tersebut mengungkap bahwa tuduhan-tuduhan kepada Yosef dan istri mudanya, Mimin, muncul berawal dari keterangan Danu yang menyebut nama Mimin serta Yosef. Danu mengarang cerita memunculkan nama Ibu Mimin dan Pak Yosef itu di awal. Tapi dia tidak mau menandatangani BAP itu karena akhirnya dia mengakui bahwa itu hanya karangan saja, ungkap pengacara Yoris dan Yosef dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Informasi ini valid karena saya peroleh dari Yoris dan istrinya. Di mana Yoris dan istrinya kan awal-awal bareng terus babnya dengan Danu. Jadi menurut keterangan Yoris yang mempersulit perkara ini karena keterangan Danu berubah-ubah terus, tutur Rohman. Rohman Hidayat pun mengungkap hal lain dampak dari keterangan Danu tersebut, tim penyidik dan Yoris sempat merasa jengkel. Karena setelah BAP dibuat, dia, Danu, tidak mau tanda tangan, karena menurut pengakuan dia itu hanya karangan saja, ungkap Rohman. Sikap ini dinilai oleh Yoris sebagai klien Rohman Hidayat mencurigai bahwa Danu mungkin mengetahui sesuatu dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang.